ada di rumah, dimanapun kalian berada. Semangat! Amin. Semangat ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau masuk ibadah sekolah minggu walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa percaya kita kepada Tuhan kita. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Semuanya sikap berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menggunakan waktu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita hentinya mengucap syukur, hentinya mengucap syukur, hentinya mengucap syukur, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya sikap berdoa. Kita mau datang pada Tuhan. Nanti Bapak Bambang mau berdoa untuk kita semua pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kesempatan pagi yang indah ini Bapa, karena kasih kemurahan Tuhan kami boleh ada tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh memuji stamikan nama Engkau tempat ini Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji stamikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan layakkan kami, sucikan, kuduskan kami Bapa, sehingga kami boleh memuji stamikan nama-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir yang kedapatan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di setiap pujian dan sembahan kami. Kami buka Tuhan acara ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kita sudah memasuki di bulan apa ini, Ben? Desember. Bulan yang penuh sukacita. Nah, sukacita melimpah ya. Sehingga saat ini kita boleh belajar tentang sesuatu yang luar biasa ya. Di bulan Desember, di bulan penuh berkat,
kita boleh menyambut Sang Raja, dan kita memiliki sebuah penyerta yang selalu abadi di dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, daki gunung yang tinggi. Nah, kita mau tetap semangat di dalam keadaan apapun, kita tetap semangat karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Daki gunung yang tinggi, lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertamu. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung kau di sungai. Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukamu kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertamu. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung kau di sungai. Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukamu kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukamu kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Tuhan ya. Kalau pujian ini mengatakan di kananku ada, di kiriku ada, sampai di atas, di bawah selalu ada, itu merupakan penyertaan siapa? Tuhan ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas karena Tuhan selalu menyertai kita. Seperti pujian ini, biarpun gunung beranjak, biarpun bumi bergoncang, tak akan mengurangi keyakinan iman kita kepada Tuhan. Yang kita mau katakan, biarpun gunung itu beranjak ya. Biarpun gunung itu beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu padaku berada dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
dikuatkan oleh Tuhan karena kita memiliki penyertaan yang sempurna di dalam Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan selalu menguatkan iman kita sehingga kita tidak memiliki rasa khawatir, takut, cemas. Nah, semua yakin akan kuasa Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Itu semua karena kemurahan-Mu yang begitu besar yang boleh kami terima. Dan sampai saat ini Tuhan kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah Engkau siapkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka dengar saat ini dapat mereka mengerti dan mereka mau melakukannya. Engkau berkati guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh disampaikan ini Tuhan dapat mudah dicerna oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu boleh bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Fajar. Selama bulan Desember ini kita akan belajar firman Tuhan seputar Natal. Ya, kalau tema Natal sekolah minggu bulan Desember ini adalah tentang Immanuel. Ayo, siapa yang tahu arti Immanuel itu apa? Iya, betul. Immanuel itu Allah menyertai kita. Dan kemarin minggu kita sudah belajar loh sama-sama penyertaan Tuhan di dalam diri siapa? Ayo, siapa yang ingat? Iya betul, di dalam diri Maria. Nah, Allah senantiasa menyertai Maria. Nah, hari ini kita juga akan belajar selain Maria, siapa lagi yang mengalami penyertaan Tuhan? Yuk kita akan buka di dalam Injil Matius. Pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Yuk kita buka firman Tuhannya. Matius pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Sudah ketemu semuanya?
Puji Tuhan ya. Judul perikopnya yaitu kelahiran Yesus Kristus ya. Bu Fajar akan bacakan terlebih dahulu dari ayat 18 sampai ayat yang ke-19 dulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar bahwa Maria mendapat kasih karunia Tuhan untuk mengandung bayi Yesus ya, dan bayi itu adalah dari Roh Kudus. Dan kita tahu sama-sama bahwa Maria itu adalah tunangan dari siapa? Yusuf ya. Pada waktu itu mereka masih bertunangan adik-adik, belum menikah ya, masih bertunangan. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Maria itu bertunangan dengan Yusuf dan Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka itu menikah. Nah, pada waktu Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung, biarpun dia mengandung dari Roh Kudus, nah Yusuf ini dikatakan apa? Dia mau menceraikannya diam-diam. Jadi Yusuf ini punya keinginan untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Nah, Yusuf diberitahu ya oleh malaikat Tuhan bahwa Yusuf tidak perlu takut. Nah, Yusuf tidak perlu takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya, karena dikatakan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jadi ketika Yusuf tadi bermaksud untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam, Allah tahu dan Allah mengutus malaikatnya untuk pergi kepada Yusuf dan mengatakan kepada Yusuf apa? Tidak perlu takut Yusuf ya, karena bayi yang akan dikandung Maria itu adalah Roh Kudus, dari Roh Kudus. Ayat 21 bahwa Maria itu apa? Akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Nah, ini malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf bahwa Maria nanti akan melahirkan anak laki-laki, dan bayi itu adalah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dikatakan ayat yang ke-23 bahwa Maria itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yesus itu adalah apa? Immanuel. Immanuel yang artinya apa? Allah menyertai kita. Ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan
anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, setelah Yusuf itu bangun dari tidurnya dikatakan apa? Yusuf itu berbuat seperti yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya, dan Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Nah, di sini kita melihat adik-adik, tadi Yusuf merasa apa? Ketakutan, ya, merasa takut, ya. Dia mau menceraikan, dia mau memutuskan pertunangannya secara diam-diam dengan Maria. Tetapi ketika ia takut, dikatakan malaikat Tuhan datang dan berkata apa? Jangan takut Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu, ya. Karena anak yang dikandung Maria itu dia adalah Immanuel, yang artinya apa? Allah menyertai kita. Allah menyertai Yusuf adik-adik, ya. Allah senantiasa menyertai Yusuf. Ketika Yusuf takut, ya, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan dia menjadi seorang yang taat melakukan perintah Tuhan dan akhirnya mengambil Maria menjadi istrinya. Dan penyertaan Tuhan tidak hanya sampai di situ adik-adik. Kalau kita lihat di dalam Matius 2 ayat yang ke-13 sampai 14, ya, Matius 2 ayat yang ke-13 sampai 14, di situ apa adik-adik? Yusuf itu juga diberitahu oleh malaikat Tuhan. Yuk kita lihat ya di dalam Matius 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anaknya itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, adik-adik, ya, ketika Tuhan Yesus sudah lahir, apa bukti penyertaan Tuhan kepada Yusuf? Ya, di sini dikatakan apa? Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, menyuruh Yusuf untuk apa? Menyingkir ke Mesir. Ya, karena apa? Mengungsi ke Mesir karena apa? Herodes itu sedang mencari bayi Yesus untuk dibunuh. Nah, itu bukti penyertaan Tuhan. Itu buktinya bahwa Allah senantiasa menyertai Yusuf dimanapun dia berada. Ya, ketika dia hendak memutuskan pertunangannya dengan Maria, malaikat datang untuk memberikan penyertaan kepada Yusuf. Ketika bayi Yesus sudah lahir, ya, untuk melindungi bayi Yesus, malaikat Tuhan juga datang untuk apa? Memberitahu kepada Yusuf mengungsi ke Mesir supaya bayi Yesus itu tidak terbunuh. Nah, luar biasa kan adik-adik? Kita melihat bagaimana Allah itu senantiasa menuntun Yusuf, menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Allah senantiasa menolong, memberitahu, oh kamu menyingkir ke Mesir dulu. Nah, itu bukti penyertaan Tuhan. Itu bukti bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan Yusuf dan Maria. Nah, pagi hari ini kita belajar lagi tentang penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Kemarin kepada Maria, sekarang kepada Yusuf adik-adik. Itu membuktikan kalau Allah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau dia Allah menyertai Yusuf, menyertai Maria, tentu Allah juga senantiasa menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Jadi perlu tidak kita takut? Oh, tidak perlu, ya. Karena Tuhan itu menyertai kita. Dikatakan dalam pujian itu ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah. Tuhan Yesus itu selalu ada. Bahkan di saat kita sedih, ya, di saat kita sukacita, Tuhan senantiasa ada tidak? Ada, karena Allah
kita Allah yang Immanuel. Yuk kita ucapkan sama-sama, Allah kita Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta kita. Kita tidak perlu apa? Takut, tidak perlu khawatir. Kita punya Allah yang Immanuel, ya. Amin. Buat firman Tuhan pagi ini kita belajar tentang penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Nah, besok minggu depan kita belajar apa lagi? Nah, kita tunggu ya ibadah selanjutnya. Kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk kita tidak perlu takut karena Allah kita Allah yang Immanuel. Yuk, mari adik-adik kita mau lipat tangan, tutup mata ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang senantiasa mengajarkan kepada kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Penyertaan-Mu itu sempurna Tuhan. Dan kalau Engkau menyertai Maria, menyertai Yusuf, kami percaya Tuhan, Engkau pun senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, tidak perlu kami khawatir. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini dan buat ibadah pagi ini. Kami berdoa buat anak-anak-Mu biarpun masih harus tetap di rumah, ibadah di rumah, Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penyertaan kepada mereka. Engkau akan senantiasa tolong menjagai kesehatan daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Gimana adik-adik ya? Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita diberi semangat yang baru. Boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Firman yang begitu indah. Nah, firman yang begitu memberikan kekuatan bahwa kita memiliki penyertaan yang selalu hidup di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau adik-adik mau memiliki penyertaan, mau memiliki pelindungan yang sempurna, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia ya Be ya. Setia di dalam Tuhan, di dalam beribadah, di dalam segalanya yang terbaik buat Tuhan. Nah, esok minggu jangan lupa, jangan malas untuk kita selalu rajin sekolah minggu sekalipun hanya online, tetapi kita bersyukur kita tetap menerima taburan firman Tuhan. Ya, kalau begitu sampai jumpa minggu esok. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita mau sapa mereka Be, kita mau kasih semangat supaya kita berpisah dengan penuh sukacita. Oke? Shalom.